membahas mengenai bus system. Untuk bus system kita bahas sebanyak 2 pertemuan ya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai elemen-elemennya bus ya. Oke, seperti itu. Oke, kita mulai aja biar nggak lama. Nah, jadi di hari ini kita akan membahas mengenai bus system dan kemudian interkoneksi bus ya, interkoneksi bus dan juga arsitektur bus. Nah, jadi apa sih yang terjadi ketika kita itu melakukan input ya, input suatu data melakukan input lah, terserah seperti data ke dalam komputer kita atau kita itu menerima output tuh bagaimana sih yang terjadi ya. Seperti ini. Jadi seperti lalu lintas ini ya. Jadi di sini tuh di dalam komputer itu kan terdiri dari banyak elemen ya. Mulai dari prosesor, memori, kemudian ada modul-modul I/O ya kan. Modul-modul I/O kan banyak tuh, ada modulnya untuk VGA sendiri, kemudian untuk MOS dan lain-lain kan banyak kan piranti-piranti I/O. Nah, di sini tuh aktivitas komputer pun sangat sibuk. Ya kalau kita ibaratkan di sini itu bus system itu ya jalannya ini. Ya, jadi jalan ini merupakan bus system. Nah, kemudian di sini tuh ada yang namanya ini nih mobil-mobilnya, mobil-mobil motor. Nah, ini bisa diibaratkan sebagai data ya. Ya bisa diibaratkan sebagai data, di mana data ini memiliki alamatnya masing-masing. Mungkin juga beberapa kelompok data ini memiliki alamat yang sama. Ya, mungkin 4 mobil ini memiliki alamat yang sama. Jadi tiap data ini memiliki alamatnya masing-masing yang di mana dia berjalan menuju alamat tersebut. Nah, begitu juga dengan yang di komputer ya. Jadi data itu menuju ke alamatnya kemana? Kalau diinputkan berarti dia masuk ke prosesornya, ataupun di-outputkan ya, atau diinputkan juga ke memori juga bisa, atau di-outputkan ke peripheral output ya, itu juga bisa. Nah, ini ibaratnya data-datanya. Nah, kemudian juga ada ini, apa ini? Nah, ini nih, yang kecil nih, Kak, seberapa kelihatan nih. Nah, ini nih. Nah, ini rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas itu ada kontrol. Nah, kalau di dalam sistem bus itu ada yang namanya kontrol. Jadi kalau di sistem bus itu kan ada 3 tuh yang sering kita lihat, yaitu ada data bus, kemudian ada address bus, dan juga ada control bus. Nah, di sini kalau kita lihat data bus itu bisa diartikan itu dia menampung mobil-mobil ini. Ya, mobil-mobil ini ibaratnya datanya. Kemudian setiap mobil ini punya alamatnya masing-masing. Nah, itu alamatnya itu berada di address bus. Sedangkan kalau rambu-rambu ini, ya, rambu-rambu ini kontrol. Nah, ya yang mengontrol. Jadi supaya apa? Supaya antar data dan juga address ini tidak terjadi collision. Dalam artian apa? Data dan juga address ini nggak sinkron gitu. Data dan address ini nggak sinkron. Jadi datanya A, alamatnya A. Nah, ternyata data A ini dikirimkan ke alamatnya B. Nah, kan keliru. Nah, supaya nggak keliru itu ada yang namanya control bus. Nah, dia yang mensinkronkan antara data dan juga alamat yang dituju, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ya salah juga sih gambarnya. Ini kalau udah di Indonesia nih 2 mobil ini udah kena tilang nih. Nah, oke, itu mengenai sedikit ya mengenai bagaimana sih sistem bus itu bekerja. Nah, di sini kita akan belajar dulu mengenai interkoneksi ya. Nah, kalau ini secara istilah ya, sistem bus itu ya sebuah jalur yang digunakan komponen komputer untuk distribusi dan lalu lintas data. Nah, kemudian bisa juga dikatakan suatu lintasan komunikasi yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat. Nah, jadi dia menghubungkan lebih dari satu perangkat tentunya, seperti yang kita pakai sekarang aja. Dari perangkat virtual kita ada apa aja? Ada mungkin ada headset, ada mouse, ada keyboard, ada monitor, ya, masih banyak lagi ya. Ada speaker juga. Nah, jadi lebih dari 2 perangkat ya pastinya ya. Kemudian ada karakteristik penting sebuah bus adalah bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersamaan. Jadi jalur bus ini ya, kalau kita lihat di jalan ini, nah ini kan digunakan bersamaan ya, tidak sendiri-sendiri. Ya, jadi dia jalur digunakan untuk umum seperti itu, jalan umum ya, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau struktur interkoneksi ya seperti kita ketahui kalau komputer itu tersusun atas beberapa komponen-komponen ya.
mulai dari CPU, memori, dan I/O. I/O ada banyak. Kalau memori di situ ada memori internal, ya, kemudian memori eksternal juga, kemudian CPU di mana dia pusatnya, dia yang memproses keseluruhan data tersebut, dan CPU ini juga yang memberikan hasil prosesnya juga, entah itu diberikan ke memori kah atau ke I/O, sedangkan untuk yang lain dia itu mengirimkan perintah ke CPU. Nah, ini semuanya saling berkomunikasi. Kemudian kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut dengan struktur interkoneksi. Nah, jenis-jenis pertukaran data, jenis-jenis pertukaran data oleh modul-modul I/O tadi kan ada ini ya, ada CPU, memori, dan I/O. Nah, untuk memori sendiri ya, memori mungkin terdiri dari atas n word memory dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik ya. Jadi n word sendiri ini merupakan datanya. Kemudian alamat data itu mana itu? Nah, alamatnya itu bisa dituliskan dengan kode 0, 1 sampai n-1. Jadi dimulainya dari 0 ya. Kemudian Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan read dan write. Nah, kalau di ME tadi kan ada yang namanya fungsi read or write memory ya. Nah, ini ada hubungannya di sini. Kemudian lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Nah, jadi data itu pasti memiliki alamat seperti itu. Nah, alamat mau kemana dialokasikan di mana itu apa data itu disimpan. Nah, kemudian kalau jenis pertukaran data lainnya itu mengenai modul I/O. Jadi operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Ya, jadi hampir ya di sini modul I/O itu dipandang sebagai sebuah memori. Jadi hampir sama. Maksudnya dipandang sebagai sebuah memori itu berarti cara kerjanya itu sama. Ya. Cara kerjanya sama, di mana di modul I/O itu dia juga memberikan data, tapi juga menerima data. Nah, kalau memberikan data, berarti ibarat kata data itu masih mentahan. Masih mentahan untuk diproses di CPU, kemudian dipikirkan nih data yang udah jadi, yang sudah bisa kamu gunakan, seperti itu. Nah, seperti saat ini kan saya ngomong. Nah, ini data mentahan yang saya kirimkan, kemudian diproses untuk dikeluarkan di dalam di speaker. Seperti itu. Nah, kemudian pertukaran data lainnya yaitu CPU ya. Di situ melibatkan CPU di mana ini pusatnya ya, pusat pengolahan dan eksekusi data. Nah, CPU ini mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Nah, jadi seluruh CPU ini karena dia pusat, nah ya, semuanya itu butuh CPU ya. Semua komponen komputer kita ini butuh CPU, jadi CPU juga memiliki akses ya ke semuanya. Kalau nggak memiliki akses ya berarti tidak bisa dijalankan ya. Semacam misalkan nih mouse-nya nih kalian cabut tuh USB-nya apa kabelnya, ya udah dia nggak punya koneksi, jadi nggak bisa dihubungkan seperti itu. Nah, itu mengenai struktur interkoneksi, mungkin teman-teman sudah sering sering mendengar atau sudah paham yang mengenai ini, kita review sedikit aja. Nah, ini jenis-jenis pertukaran data ya, seperti memori ke CPU ya. Kalau memori CPU ini berarti dia melakukan pembacaan data atau memberikan ataupun instruksi ya yang akan diproses oleh CPU. Kemudian CPU ke memori, sebaliknya kalau CPU ke memori berarti dia itu memberikan data atau hasil instruksi yang sudah diselesaikan oleh CPU, kemudian dituliskan ke memori. Kemudian ada juga I/O ke CPU, hampir sama ya, hampir sama I/O ke CPU berarti dia menginputkan sebuah data. Kalau CPU ke I/O berarti dia mengoutputkan sebuah data ke perangkat peripheral kita untuk bisa kita lihat ataupun juga bisa kita analisis ya, semacam itu. Yaitu kemudian juga bisa memori ke I/O juga bisa, I/O ke memori pun juga bisa. Oke. Nah, kemudian itu mengenai sedikit ya mengenai struktur interkoneksi. Selanjutnya itu yang kita bahas yaitu struktur bus. Nah, ini struktur bus. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, jadi di dalam interkoneksi itu kan ada CPU, ada memori dan juga input output ya. Ini modul I/O. Memori ini nggak cuma satu, bisa beberapa memori, bisa cache memori, bisa RAM, ya, seperti itu. Jadi nggak cuma satu. Nah,
Di dalam bus sendiri, ya ini strukturnya bus sendiri itu ada 3, ada bus data, ada bus address, dan juga bus control. Nah, di mana kalau kita lihat arah panahnya di sini, nah kalau bus data dia kalau dengan CPU ya, dia dengan CPU, dia arahnya bolak-balik. Nah, arahnya bolak-balik dalam artian apa? Eh, CPU ini menerima dan juga memberikan. Nah, menerima data entah itu dari memori atau dari modul I/O, dia menerima. Nah, kemudian dia memproses, selanjutnya dia memberikan lagi. Nah, memberikan hasil prosesnya. Nah, baliknya kan kemana? Nah, sesuai dengan mau mengembalikan datanya itu kemana? Nah, itu sesuai dengan alamatnya. Nah, ini ada alamatnya. Nah, kalau alamat ya CPU dengan bus address itu dia hanya satu arah saja, di mana CPU mengarah ke bus address. Dalam artian apa? Nah, datanya, misalkan data benar, mana ya? Data A, nah data A, alamatnya kemana? Nah, alamatnya juga alamat A. Nah, seperti itu. Alamatnya kemana? Misalkan alamatnya ke memori nih. Nah, maka memori ini akan menerima datanya. Seperti itu. Atau alamatnya ke input output. Nah, kalau ke input output, dia juga nggak hanya menyetelkan alamat modul I/O-nya, tapi juga alamat portnya juga. Bisa menggunakan port USB atau port serial ya. Kalau di komputer itu, kalau di Windows itu biasanya COM ya, COM 8, COM 1. Itu lihatnya di mana ya? Kalau di muka Arduino itu bisa. Jadi kelihatan COM berapa. Nah, seperti itu. Dia juga beserta juga dengan alamat portnya juga kalau ke I/O. Nah, ini sudah jelas. Nah, kemudian kalau kita lihat di bus control, nah kalau kontrol dia arusnya bolak-balik. Nah, dia juga kenapa? Karena dia juga mengontrol CPU, CPU juga dikontrol oleh bus control ya, seperti itu. Begitu juga dengan memori untuk arah panahnya bisa teman-teman lihat. Kalau untuk data dia harusnya bolak-balik, kalau bus address dia harusnya searah ya, di mana memori memberikan address, di input output pun juga gitu. Dia input output ini diadreskan kemana? Ke CPU kah atau ke memori? Nah, jadi ini jalur-jalur dari bus ya, cuma ada 3 aja. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Di sini ada data bus, di mana data bus ini mendukung proses pemindahan data dengan 8, 16, atau 32 saluran pada umumnya. Ini paling banyak 32 saluran. Jumlah saluran ini dikaitkan dengan lebar data bus. Jadi yang dimasukkan lebar data bus itu gimana sih? Jadi setiap satu jalur, ya, 8 saluran ini ada 8 jalur. Nah, satu jalur itu merepresentasikan satu bit data. Nah, jadi kalau semakin lebar jalurnya itu ya semakin bakal cepat gitu loh proses yang dilaksanakan. Jadi misal ada 16 bit data, ya 16 bit data, ya misalkan 16 bit data ini dari I/O ya, dikirimkan ke CPU. Nah, maunya tuh addressnya tuh ke CPU. Nah, sedangkan bus data kita itu cuman memiliki di sini tuh hanya kapasitasnya 8 bit. Nah, misalkan seperti itu, atau 8 jalur ya, 8 jalur. Nah, berarti gimana prosesnya? Maka CPU ini akan mengakses data bus ini sebanyak 2 kali. Seperti itu. Jadi 2 kali pengaksesan. 8 bit masuk diproses, 8 bit masuk. Nah, sudah masuk diambil lagi nih 8 bit. Seperti itu. Nah, namun di dalam komputer kita itu ada untuk piranti I/O ini ya, piranti I/O ini di bus sistem ini ada minimal ada 50 jalur ya. Yang atau 50 rangkaiannya. 50 rangkaian jalur ini seperti ini itu ada 50 rangkaian minimal sampai ratusan sampai 100 lebih. Jadi nggak khawatir, bukan berarti cuma 32 itu wah kecil dong Pak, enggak kok. Nah, di sini ada banyak ya, nggak cuma cuma satu yang terpisah-pisah itu, ada yang terpisah-pisah. Nanti akan kita bahas di arsitekturnya. Nah, seperti itu. Ini secara gambaran besarnya aja, ya, seperti itu. Jadi kalau semakin lebar, maka data yang disampaikan pun juga semakin besar juga. Nah, itu untuk bus data. Nah, kemudian kalau bus address, nah dia untuk menandai sumber dan juga tujuan perpindahan data, serta menandai port tempat masuk atau keluarnya data. Nah, kalau bus address ya, dia menandai sumber ya. Dia menandai sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari CPU, dari memori, atau dari I/O. Nah, kalau dari I/O, dari port berapa? Nah, seperti itu, dari port berapa.
Kemudian kalau tujuannya itu kemudian ditandai juga ya, seperti yang saya jelaskan tadi, tujuannya kemana? Data ini mau ditujukan kemana? Nah, kalau ke piranti I/O, ya, piranti input perangkat peripheral, maka di situ ada juga port berapa, ya, port berapa yang menerima data ini atau port berapa yang memberikan data ini, seperti itu. Nah, di bus address itu dia mencatat dua hal, yaitu sumber datanya, kemudian alamat tujuannya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke control bus. Nah, kalau control bus ini gunanya untuk apa? Dia itu melakukan controlling akses saat terjadi pertukaran data. Nah, di sini kalau teman-teman ketahui bahwa data, bus data dan juga bus address ini jalannya bersamaan. Jadi dia jalannya nggak satu-satu, jalannya bersamaan. Ketika ada perintah atau ada data yang dikirimkan, maka bus address ini pun juga berjalan juga sesuai dengan data yang dikirimkan. Karena apa? Bus address ini yang mendampingi data itu. Nah, data itu mau ditempatkan di mana dan juga sumbernya dari mana ya, seperti yang penjelasan tadi. Sumbernya dari mana dan mau ditempatkan di mana data itu. Nah, ini jalannya bersamaan. Kemudian sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi perwaktuan di antara modul-modul sistem. Nah, kemudian fungsi yang kedua itu dia memberikan sinyal ya. Dia memberikan sinyal-sinyal kontrol yang menandakan kondisinya itu apa, saat itu lagi ngapain gitu loh. Nah, sinyal-sinyal kontrol dari bus control ini ada beberapa ya. Ini ada memory write dan juga memory read. Kalau memory write yang seperti saya jelaskan tadi, maka data ya, data itu sudah siap misalkan ke memori ya. Data ini sudah siap untuk dituliskan ke memori. Nah, kalau memory write maka dia hubungannya dengan memori. Kemudian kalau memory read maka data itu ya, data A misalkan. Nah, data A ini sudah ditempatkan di jalur bus. Nah, beserta juga datanya dan juga alamatnya sudah diletakkan di bus data di sistem bus. Nah, itu memory read. Nah, kalau IO write itu sama seperti memory write. Memory write yaitu kalau IO write maka hubungannya itu dengan modul IO. Jadi data itu sudah siap untuk dituliskan atau di outputkan ya, atau di outputkan ya, karena write maka dia sudah siap untuk di outputkan ke peripheral output kita. Nah, kalau IO read ya, maka data itu sudah dimasukkan dan sudah diletakkan di bus data dan juga bus address untuk diproses. Nah, diproses kemana? Misalkan ke CPU seperti itu. Nah, kalau interrupt request apa? Kalau interrupt request maka bus control ini memberikan sinyal kalau ada interupsi. Nah, kalau ada instruksi yang harus dilaksanakan. Dia ngasih tahu, ada ini nih, ada perintah nih, laksanain sekarang ya, gitu. Gitu ya, misalkan instruksinya ke CPU. Nah, kemudian kalau interrupt ACK, ya, interrupt ACK bedanya apa sama interrupt request? Maka interrupt ACK ini dia memberikan sinyal kalau interupsi tadi, ya, interupsi B misalkan, interupsi B ini sudah diterima gitu loh. Nah, dalam artian sudah diterima apa? Maka instruksi tersebut sudah berada di jalur bus untuk dikirimkan. Nah, dikirimkan kemana? Misalkan ke CPU, seperti itu. Sudah diterima dan sudah dikirimkan untuk dilaksanakan. Kemudian ada clock. Nah, kalau clock ini dia pewaktuan. Nah, ketika menekan tadi data dan address ini jalannya barengan ya. Nah, clock ini pewaktuan dalam artian apa? Bus control ini dia itu mensinkronkan antara data dan juga addressnya. Supaya apa? Data dan juga addressnya itu sesuai. Biar tidak salah kirim atau bisa salah alamat ataupun salah data yang dikirimkan. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga ini ada beberapa juga ya. Ini hanya sebagian, ada juga seperti reset. Nah, reset kemudian apa ya? Saya agak lupa ya. Kalau reset itu dia ini menginisialisasi ulang setiap modulnya, entah itu CPU, memori ataupun modul I/O. Ya, dia menginisialisasi ulang kalau prosesnya itu sudah selesai, kemudian di reset ya, di reset untuk memproses lagi ya, seperti itu. Nah, ini untuk control bus, jadi ada data bus, ada address bus, dan juga kontrol. Nah, itu fungsi-fungsinya.
Nah, kemudian kalau arsitektur bus gimana sih? Nah, kalau secara fisik ya, kalau secara fisik bus itu terdiri dari bahannya itu dari konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Jadi dia modelnya kayak wire, ya. Wire apa? Kawat, kawat kecil itu. Nah, di sini konduktor ini biasanya adalah saluran utama pada PCB motherboard. Jadi terletak di motherboard kita, mungkin itu sedikit kelihatan ya jalur-jalurnya. PCB motherboard dengan layout tertentu sehingga didapat fleksibilitas penggunaan. Nah, layoutnya ini macam-macam ya. Ada layout single, ada multiple juga. Jadi nanti saya jelaskan bedanya layout-layout ini. Jadi dia bentuknya konduktor, ya konduktor. Kemudian untuk I/O biasanya dibuatkan slot bus yang mudah dipasang dan juga dilepas, seperti slot PCI dan ISA. Nah, kalau slot ini, mungkin teman-teman kalau pernah bongkar motherboard, dia itu ada biasanya itu slot-slot untuk meletakkan ini, apa VGA card, kemudian meletakkan audio card, LAN card. Nah, itu kan ada slot-slot tuh warnanya putih atau hitam biasanya. Bentar, saya lihatin. Saya lupa nggak tak kasih gambar. PCI ISA. Nah, ini nih slot PCI ISA nih. Nah, kalau PCI itu yang putih ini, yang putih. Nah, yang putih ini kemudian kalau ISA itu yang hitam ini, yang panjang. Itu untuk slot kalau kalian pernah bongkar apa motherboard kalian ya. Nah, jadi biasanya ada dua. Namun kalau sekarang mungkin sudah memakai ISI, memakai PCI semua. Karena apa? Kalau dulu itu slot-slot I/O ya untuk modul I/O, slot bus untuk modul I/O itu yang pertama itu sebenarnya ada EISA. Jadi EISA. Saya lupa dia bisa nampung berapa bit data ya, saya lupa. Tapi kalau ISA ini dia bisa menampung 8 bit. Ya, dia bisa menampung 8 bit data. Kemudian itu ISA 8 bit, kemudian paling besar itu ada ISA 16 bit. Nah, kalau yang ISA 16 bit maka dia bisa menampung 16 bit data. Dulu dia masih untuk audio dan lain-lain itu yang apa ya sifatnya itu kecil-kecil ya, kecil-kecil. Nah, kemudian ada slot PCI. Nah, kalau PCI ini pembaruannya dari ISA, jadi yang terbaru PCI, makanya bentuknya tadi kan lebih kecil juga ya, lebih kecil juga. Ya, yang putih ini lebih kecil. PCI slot dia lebih kecil. Kalau ISA dia lebih gede ya. Nah, kalau PCI ini dia dimulai dari 32 sampai 64 bit ya. 32 bit aja, 32 bit untuk PCI. Nggak bisa nambah. Karena data bus itu maksimal masih 32 ya, pada umumnya 32 bit. PCI ini maksimal dia ada di 32 bit yang untuk I/O. Ya bisa untuk fast Ethernet, bisa untuk VGA ini yang PCI, yang ISA belum bisa untuk VGA karena VGA kan kenceng. Kalau teman-teman ingat di tabel kecepatan transfer data ya di pertemuan sebelumnya di apa modul I/O itu kan ada tabel kecepatan data yang mulai dari MOS kecepatannya berapa, kemudian fast Ethernet itu kan paling atas kan ya. Ethernet, kemudian ada VGA ya. Ada modem, modem kan lambat juga ya, modem lambat juga. Nah, dia bisa memakai ISA. Kalau PCI ini khusus untuk yang kenceng-kenceng ya, makanya dia ada 30, dia bisa menampung 32 bit data. Nah, kemudian kalau yang bentuknya chip ya, dia terhubung melalui pin-nya. Jadi di motherboard itu ada yang ini kayak muncul itu ya. Itu bisa di biasanya main apa ya? Itu saya lupa apa? Jumper itu. Dia seperti jumper jadi bisa ditarik kemudian ditancapkan lagi ya. Seperti jumper. Itu dia melalui pin ya. Seperti itu. Itu juga fisik bus juga untuk I/O. Jadi untuk I/O. Sedangkan kalau untuk ini untuk memori maka dia jalur-jalur yang sudah terpasang di motherboard itu ya sudah terpasang di motherboard dia nggak ada yang bentuk fisik yang benar-benar keluar yang benar-benar kelihatan ya. Kalau untuk Piranti IO itu ada bentuk yang slot-slot dia dibuatkan slot-slot tadi seperti itu. Nah itu untuk fisiknya bus. Kemudian prinsip operasi bus. Jadi prinsipnya kan bus ini untuk apa sih? Dia itu melakukan transaksi ya atau transmisi data. Di mana dalam transmisi data itu ada yang namanya pengiriman data
Ada juga yang namanya minta data. Nah, operasi pengiriman data ke modul lainnya, dalam artian tuh datanya itu dikirim ke modul-modul memori atau ke modul I/O dari CPU. Nah, di mana proses yang pertama dia meminta penggunaan bus. Jadi dia minta tuh, jalurnya mau tak pakai nih. Gitu. Kemudian kalau disetujui, maka modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Jadi dia request dulu ke bus itu untuk mau pakai nih aku. Dia ngasih tahu juga dataku besarnya sekian, kemudian alamatnya ke sini ya, misalkan ke ini ke monitor, alamatnya ke monitor, datanya misalkan 8 bit nih, nah seperti itu. Nah, dia ngasih tahu. Kemudian kalau bus ya kontrol bus sudah oke, silahkan pakai nggak apa-apa, jalurnya bisa kamu pakai ya. Seperti itu maka dipakailah, dikirimkanlah data tersebut sesuai dengan alamatnya. Kemudian yang kedua yaitu operasi meminta dari modul lainnya. Nah, kalau minta ya, minta misalkan memori itu CPU itu minta ke memori ya, meminta ke memori. Dia yang pertama dia meminta penggunaan bus juga. Nah, dia meminta penggunaan bus, kemudian yang dikirimkan bukan data. Nah, tapi dia mengirimkan request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Nah, jadi kalau minta ya, minta data, nah ya, minta data. Ya, jadi kalau yang atas tadi kan ngirim data, kalau yang kedua ini minta data lah. Kalau minta data berarti kan dia nggak punya data. Nah, kalau nggak punya data maka eh, jalur bus yang tiga tadi ada data bus, kontrol bus sama address bus, yang data bus tidak digunakan. Nah, request-nya dikirimkan di mana? Nah, dikirimkan ke kontrol. Request-nya apa nih? Seperti itu. Dikirimkan melalui kontrol. Begitu juga dengan alamatnya. Nah, mintanya kemana? Ke modul mana? Mintanya ke memori, misalkan ke memori mana? Ke cache memori kah? Atau ke RAM? Nah, seperti itu. Nah, dia harus jelas alamatnya kemana, kemudian request-nya apa. Nah, kemudian menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Nah, setelah dikirim request-nya, dia nunggu untuk dikirimkan datanya. Nah, ketika mengirimkan data, maka proses yang atas ini ya, yang 1, 2 ini yang dilaksanakan. Dimana kalau proses pengiriman, maka yang digunakan itu ada data bus-nya dipakai, sedangkan kalau ketika minta data, maka data bus ini nggak dipakai. Karena yang diminta kan data, jadi dia belum punya data. Seperti itu. Oke, ya, maka yang dikirimkan apa kalau minta request melalui kontrol bus. Oke, itu untuk prinsip operasi bus. Kemudian selanjutnya itu hierarki bus. Jadi kalau kita bicara hierarki bus tadi kan ada layout ya, layouting bus, di mana itu ada single bus, ada juga ini apa multiple bus. Nah kalau single bus ini sudah nggak dipakai sih, sudah nggak dipakai. Cuman awal mulanya ya pakai single bus. Dimana kalau single bus ini ya ada beberapa kelemahan. Kalau single bus ini ya secara garis besarnya seperti ini. Jadi cuma ada satu jalur bus seperti ini. Dia yang melayani CPU, memori dan juga modul I/O. Nah, bayangkan ya modul I/O itu ada banyak ya, ada VGA, ada sampai modem, ada mosfet, ada keyboard, ada monitor, ada speaker, banyak. Nah, ini cuma ada satu jalur aja, satu jenis jalur yang dipakai. Itu kalau single. Nah, kelemahannya single apa? Nah, di sini kalau semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus, kemudian antrian bus semakin panjang, kemudian dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data. Nah, karena dia cuma single bus ya, single satu jalur aja. Jadi ibarat kata itu kalau kita jalan tuh nggak ada jalan tol ya, cuma ada satu jalur aja. Nah, pasti kan di situ kan ketika weekend atau pas hari kerja, hari Senin pagi biasanya itu kan rame tuh data-data banyak yang apa ya mobil-mobil kan banyak yang ke sana kemari ya, jadi jalan makin rame. Nah, ibarat kata seperti itu. Jadi seperti jalur umum aja. Jadi misalkan dari Surabaya ini ke mana? Ke Malang. Ya. Dari Surabaya ke Malang itu waktu belum ada tol, teman dulu waktu belum ada tol, itu macet gitu, macet banget ya. Di weekend atau di hari-hari Senin ya, awal-awal kerja itu macet banget. Kenapa belum ada tol? Karena apa? Jalurnya cuma satu jalan aja. Jadi cuma satu jalan aja ya udah jalur Surabaya Malang itu. Belum ada jalan tol. Waktu itu masih belum ada jalan tol, maka satu jalur aja. Nah, itu begitu juga dengan bus.
Jadi cuman ada satu jalur aja, di mana satu jenis jalur ini menampung untuk banyak-banyak data ya, banyak data dari berbagai macam modul ya, dari banyak modul sehingga terjadi delay ya, delay dan juga akhirnya apa kapasitas transfernya ini kepakai banyak sampai kuotanya itu habis sehingga macet gitu, macet dan transfer datanya jadi lamban. Seperti itu nggak bisa cepat. Meskipun kerjanya CPU-nya itu kencang ya, meskipun kerjanya CPU kencang. Tapi kalau jalannya lamban ya tetap lamban. Kalau di jalan ini macet ya sudah tetap macet. Seperti itu. Jadi CPU pun menerimanya pun juga satu-satu seperti itu. Nah, antisipasinya gimana? Nah, kalau kita lihat di permasalahan sekarang ya udah bikin ini jalan tol nih. Nah, jadi bisa dipisah nih pengendara mobil, pengendara sepeda motor. Kalau di jalan tol tuh nggak ada apa? Nggak ada rambu-rambu lampu merah ya, nggak jalan terus ya. Sehingga dibuatlah yang namanya di sini kalau di sistem bus itu ada bus jamak atau multiple bus. Yang di mana dia itu multiple bus ini mengklasifikasikan juga. Nah, sama seperti jalan tol juga, dia mengklasifikasikan ya. Jalur kanan itu untuk kenceng, jalur kiri untuk lamban, nah seperti itu. Jadi dia mengklasifikasikan. Nah, di sini untuk bus ya, multiple bus ini ada minimal ya, terdiri dari local bus, ada sistem bus dan juga ekspansi. Nah, kalau yang single itu hanya sistem bus saja, seperti yang gambar yang saya tunjukkan di slide awal tadi. Nah, kalau di hierarki bus jamak atau multiple bus itu ada bus lokal, ada bus sistem dan juga bus ekspansi. Kalau bus ekspansi dia itu khusus untuk bus ini bus untuk modul-modul I/O ya ekspansi. Jadi dipisah. Kalau tadi itu di single bus ini kan bus sistem ini ya bus sistem ini dia memenuhi nih CPU, memori, input output. Nah kalau di hierarki bus yang jamak atau multiple ini untuk input output ini ada jalurnya sendiri. Nah, ada yang namanya bus ekspansi atau expansion bus ya bahasa Inggrisnya. Nah seperti itu. Nah, kalau bus lokal dia menghubungkan antara memori atau CPU ini. Jadi dia main-mainnya di CPU ini. Itu di bus lokal. Nah, oh ya ini ada gambarnya lebih jelasnya. Nah, ini kalau dilihat di sini ini yang bus jamak atau multiple bus yang tradisional ya, yang tradisional di mana dia yang nggak seberapa cepat sebenarnya. Nah, di sini ada kalau tadi kan ada sistem bus ya. Ini typo. Sistem bus di mana sistem bus ini yang menghubungkan antara memori kemudian dengan prosesor dan juga dengan I/O. Nah, kalau di jamak maka strukturnya gini. Nah, ini ada 3 jalur bus. Ya, ada local bus, ada sistem bus dan juga expansion bus. Nah, ini yang paling atas itu local bus. Nah, di local bus ini dia yang menghubungkan antara prosesor kemudian lokal I/O controller. Jadi lokal ya, lokal I/O controller ini berarti dia mengontrol antara chassis dan juga prosesor. Dia I/O di sini bukan berarti itu I/O ini ya, piranti I/O peripheral ya, bukan perangkat peripheral, bukan beda. Nah, di sini local bus dia diletakkan paling atas karena apa? Karena dia yang di mana kerjanya prosesornya kan kencang. Ya, kerjanya prosesornya kan kencang. Jadi transmisi datanya pun juga cepat ya. Makanya dia ada paling atas di mana prosesor ini menghubungkan dengan chassis, ya, chassis memori, di mana chassis memori ini biasanya kalau kita memori ini mengirimkan sebuah instruksi, ya, instruksi ke prosesor, maka instruksi itu di save dulu di chassis, ya, chassis nanti kita bahas di minggu depan, setelah bahas ini kita akan bahas chassis. Jadi fungsi chassis itu ada L1, L2, L3, di mana dia yang menyimpan data sementara ya, menyimpan data sementara untuk diinstruksikan ke prosesor. Nah, jadi prosesor ini untuk berhubungan dengan chassis itu ada yang namanya local bus di sini. Nah, kemudian di sini ada sistem bus. Nah, sistem bus inilah yang menghubungkan antara main memory, ya, antara main memory berarti RAM, ya, RAM kita dengan prosesor. Di mana sistem bus ini berhubungan dengan prosesor melalui chassis memori dulu. Nah, sedangkan di chassis ada local bus di sini. Sehingga pada data-datanya itu dipilah-pilah ya, nggak jadi satu jalur saja. Di sini ada 3 jalur, jadi bisa milih. Nah, kemudian yang terakhir yaitu expansion bus. Nah, kalau expansion bus bisa dilihat di sini ada expansion bus interface, ya artinya dia yang menghubungkan antara sistem bus dengan expansion bus. Nah, kemudian expansion bus ini terhubung dengan network card, misalkan kemudian SkySci, modem dengan serial atau dengan USB, ya seperti itu ya. Nah, ini expansion bus.
Nah, ini untuk yang apa ya, ibaratnya untuk piranti-piranti I/O-nya itu menggunakan expansion bus, sedangkan kalau untuk memori ya, untuk memori kita itu menggunakan sistem bus, sedangkan ketika prosesor memakai CES, maka dia menggunakan local bus. Jadi jalurnya macam-macam, nggak cuma satu. Kalau yang single bus itu satu jalur sistem bus ini dia menghubungkan ke ini semua modul-modul I/O ini, dan juga menghubungkan dengan prosesor juga, dengan CES juga. Nah, jadi satu jalur ada banyak ya, macet lah ya. Nah, jadi kalau dari gambarnya ini kan kita bisa tahu ya, kalau semakin banyak jalur maka delay atau ketika transmisi datanya trafficnya lagi tinggi, maka trafficnya lagi tinggi maka apa datanya pun bisa lebih lancar ketika ditransaksikan. Nah, kemudian ada bus jamak kinerja tinggi. Kalau yang tadi tradisional, kalau yang ini kinerja tinggi. Nah, dia hampir sama, di mana ada local bus, ada sistem bus. Ya, ini local bus dan juga sistem bus, fungsinya masih sama. Dia tetap untuk local bus dia prosesor dengan CES. Kalau yang sistem bus dia berhubungan dengan memori utama, ya, memori utama. Kemudian bedanya di mana? Nah, ini ada yang namanya high speed bus. Ya, high speed bus ini dia dikhususkan untuk modul-modul yang dia itu kerjanya kenceng. Nah, seperti VGA, kemudian LAN ya, network LAN. LAN ini kan kenceng juga ya. Kalau saya lupa juga di tabel yang modul IO kemarin kan ada tuh beberapa perangkat-perangkat peripheral kita tuh yang kerjanya lamban, ada yang kerjanya kenceng ya kan. Kalau yang lamban itu di berapa bit ya per second itu paling kenceng kan kemarin 10 pangkat 9 ya, 10 pangkat 9 bit per second. Paling lambat tuh apa kemarin? MOS apa keyboard? Yang cuma 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 bit per second. Nah, di sini dibedakan kalau yang bus jamak itu ada yang namanya high speed bus. Jadi dikhususkan untuk modul-modul yang kerjanya itu cepat, gitu. Kerjanya cepat, data yang dikirimkan itu cepat. Nah, di mana high speed bus ini dia tidak melalui sistem bus. Nah, kalau kita lihat tadi expansion bus di sini kan dia melalui sistem bus dulu nih, baru ke prosesor nih untuk diproses ya. Seandainya tujuannya yaitu data itu dikirimkan ke prosesor. Nah, kalau di high speed bus dia langsung ke cache ya. Mana fungsi cache tadi untuk memori sementara yang akan atau antrian data yang akan diproses ke prosesor. Nah, dia langsung mengakses ke prosesor. Seperti itu. Nah, menggunakan cache ini ya, menggunakan perangkat cache. Nah, ini untuk khusus untuk high speed bus. Nah, kemudian expansion bus gunanya apa ya? Sebelumnya kan juga ada nih expansion bus. Nah, expansion bus untuk yang peripheral kita yang lambat, yang kerjanya lambat. Yang untuk yang kerjanya lambat nggak perlu kenceng-kenceng, yang santai-santai ya udah lewat jalur umum aja. Kalau yang kerjanya yang pengen cepet-cepet sampai ya, yang dibawa ini banyak ya, nah pakai jalan tol aja, pakai high speed bus di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk jenisnya apa? Arsitektur dari bus ya. Jadi kalau yang paling sederhana itu single bus. Jadi kalau single bus itu seperti ini, di mana dia yang memproses langsung ya, ada CPU, memori, dan juga beberapa piranti input-output. Ya, itu ada bus data, bus address, bus control, sama juga ketika di local bus ini juga strukturnya dalamnya juga sama, dia ada data bus, ada address bus, dan juga control bus, sistem bus juga gitu, expansion bus juga gitu. Nah, speed bus pun juga gitu. Oke, seperti itu. Jadi